ini kayaknya tradisi sekarang. Kita baru masuk ke tradisi Masr, lebih khusus insya Allah. Di sini kita akan membahas ada empat pembahasan. Al-adat al-misriyah, muhaddad, lebih kepada tradisi orang-orang Mesir. Ada mauqibul khalifah, ada ibadat, imaratul masajid, sama halawiyat. Maksudnya nanti pas mauqib itu, nanti di bab mauqib khalifah itu berarti ini perayaan-perayaan dari tangan khalifah langsung. Kok khalifah dan bukan sultan? Nanti akan tantum tahu sendiri. Lalu ibadahnya gimana? Dulu sampai zaman abad pertengahan. Lalu imarah itu bukan bangunan ya. Maksudnya imarah itu pemakmuran, memakmurkan masjid. Kemudian halawiyat. Antum tahu halawiyat ini agak ini juga berat pas buat PPT-nya karena jam 9 pagi. Antum nanti lihat betapa enaknya makanan-makanan. Oke, next. Pertama kita ke mauqibul khalifah. Di sini ada 4 yang akan kita bahas. Ini semuanya insya Allah di depan antum semua, yang pernah antum lihat semua, insya Allah, dan pernah antum dengar dari senior-senior. Next, pertama Masarul Mahragan. Masar Mahrajan ini itu kalau kita lihat ke kitabnya Imam Makrizi, kitabnya apa namanya? Al-Mawa'iz wal I'tibar fi Dzikril Khitati wal Athar. Itu di jilid 2. Halaman 380 disebutkan bukan Masarul Mahrajan. Ini bahasa modern untuk menunjukkan zaman dulu. Justru zaman dulu orang nggak kenal Masar. Atau pernah dengar nggak Masar Mahrajan? Nggak pernah, karena udah nggak ada raja dan nggak ada khalifah. Adanya presiden. Bahasa Imam Makrizi itu lebih kepada rukubul khalifah. Rukubul khalifah. Ngapain mereka? Biasa. Ketika ini kita baca dulu poinnya. Menjadi simbol rukyatul hilal. Antum kalau tahu ya. Ini yang pertama kali ngadain ini nih. Itu khalifah, makanya tak sebut khalifah tadi, mauqibul khalifah, karena emang yang awal kali mengadakan ini itu bukan sultan. Tapi khalifah. Siapa? Jelas kalau khalifah siapa lagi di Mesir? Yang paling awal. Khalifah Fatimiyah. Al-Mu'izz lidinillah. Nah, dia ketika masuk 29 Sya'ban itu dia sudah bahkan antara 29 atau 30 ya. Pokoknya di akhir banget pokoknya antara 2 hari itu dia segera memakai pakaian toilasan. Tahu toilasan? Ada di ini hadis Nabi yang katanya kelak akan ada Yahudi dari Teheran pakai toilasan yang kayak dipakai almarhum Ali Khomeini. Kayak gitu itu toilasan namanya. Tapi lebih megah karena itu dulu zaman Rasulullah itu khasnya orang-orang Yaman, toilasan. Bahkan Rasul ketika wafat pun pakai toilasan, menunjukkan kekuatan meskipun di akhir hayat atau kewibawaan. Nah, di situ khalifah memakai toilasan, kemudian memakai senjata, pedang di sini, lalu dia memerintahkan semua umara, semua ulama, qadil qudat untuk ngikut di belakang kayak itu. Itu ilustrasinya. Tapi itu bukan khalifah, itu amamu bitih itu. Di belakang itu semuanya ngikut. Untuk apa? Untuk hanya sekedar berjalan. Kayak karnaval kan gitu ya. Jalan sehat. Tapi ini sore-sore. Kalau kita mungkin sekarang di waktu yang sama ketika itu, mungkin kita udah sibuk, mungkin ulama yang sibuk ya, ru'yatul hilal. Tapi khalifah ini enggak. Mereka itu enggak menggunakan ru'yatul hilal. Pak Syiah ya. Mereka menggunakan istiqmal. Wes, yang penting Sya'ban ini 30, dah. Lihat apa tuh nggak lihat. Kayak gitu mereka. Pengganti ru'yatul hilal apa? Pengganti tradisi itu apa? Dengan mereka pakai ini, Masarul Mahrajan atau rukubul khalifah. Jadi ketika orang-orang udah melihat, oh ada khalifah lagi arak-arakan, berarti besoknya sudah puasa. Itu. Kemudian karnaval yang diadakan sepanjang jalan dari Bab Futuh sampai Qa'ah Dhahab. Nah ini, atau pasti nggak tahu Qa'ah Dhahab itu di mana sekarang? Emang udah nggak ada. Jadi jalan itu dari mana? Khalifah berjalan itu dari Babul Futuh. Jadi sebelum asar ya, dia itu udah keluar duluan tuh, lewat jalur ini Babul Mahruk, keluar Kairo,
kemudian masuk lagi lewat babul futu ketika udah jam 5. Mungkin sekarang jam 5. Dari babul futu kemudian sampai di ini Syari' Bainal Qasrain. Syari' Bainal Qasrain itu di kompleks Kolawun sekarang, yang sering antum foto wisuda itu. Tapi agak ke sana lagi. Di situ baru berhenti. Kemudian Khalifah sama Amaro ini langsung menuju ke Qa'ah Dhahab. Qa'ah Dhahab itu ada di belakangnya Majma' Kolawun. Di sampingnya Bimaristan dulu, tapi sekarang udah nggak ada Bimaristan. Ada dua, ada yang di samping situ sama ada yang di samping Madrasah Kamilia. Di situ dulu, di depannya lagi. Nah, untuk ngapain? Untuk melihat persiapan Maidatur Rahman. Jadi dari pertama itu udah disiapin Maidatur Rahman. Apakah Maidatur Rahman itu sudah ada sezaman dulu? Kita akan tahu jawabannya nanti ketika ada di bab Maidatur Rahman. Sejak bulan belum. Nah, ini ada yang keren. Ada yang keren daripada apa yang dilakukan oleh Khalifah Fatimiyah. Sejak bulan Rajab kan puasa Ramadan. Sebelumnya Sya'ban. Rajab berarti sebelumnya. Bayangin sejak bulan Rajab itu penjualan khamr diberhentikan. Oh, ada khamr? Ada, nggak sesempurna itu zaman kayak gitu tuh. Kalau zaman Rasul baru. Ini sejak bulan Rajab penjualan khamr, apalagi minum-minum itu udah diberhentikan. Stop. Bahkan memerintahkan Surto untuk menangkap siapa saja yang mensuplai ataupun yang menjual belikan atau mendistribusikan. Emang dilarang banget ketika Rajab, dan itu gitu terus sampai nanti daulahnya runtuh. Itu salah satu sunnah ya, sunnahnya Khalifah. Oke, next. Nah ini, ya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman ini bukan hal yang baru teman-teman. Maidatur Rahman ini hal yang atau sebuah jamuan yang sudah sangat lama. Kalau kita melihat esensinya, sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan sudah ada sejak zamannya Nabi Yakub alaihissalam. Gelarnya apa Nabi Yakub? Ada yang tahu? Israel. Maka saya Yusri itu selalu sempat bilang, antum jangan sembarangan ya ngomong Israel. Habis itu miso, Israel ini jangan, agak kurang sopan. Bani Israel ataupun nggak nisbahnya ke negara. Agak hati-hati ya, karena kita insya Allah kaum terpelajar semua, ngomong pakai data, pakai sopan santun. Kalau misalkan nggak suka sama orang, cukup sarkas saja. Oke. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi lebih modern, bukan modern juga ya. Sejak Rasulullah pun udah ada maidah. Antum ingat ketika Rasulullah itu awal kali dakwah bil jahr atau dakwah kepada Bani Hashim dulu. Kan dikumpulin dulu, dikasih jamuan. Semuanya dana keluar dari Rasulullah. Kasih makan. Semua akmam, amat itu semuanya dikumpulin dalam satu rumah, rumahnya Rasulullah. Oke, para paman-pamanku dengerin, aku ini Rasulullah. Gitu. Ya, ada orang yang diem, yang paling naik pitam siapa? Ya, Abdul Uzza, Abu Lahab. Abu Lahab Pak naik pitam ketika itu. Alihada jama'atana. 2 kali ngomong kayak gitu. Yang pertama pas ketika aku mengabari ada pasukan kuda yang menyerang, antum percaya? Antum musaddiqiyah? Naam, atau bala ma jarabna alaika kadhiba. Ada 2 kali. Nah, yang pertama itu pas makan. Abu Lahab marah. Apa cuma kayak gini kamu menjamu kita terus ngomong kayak gitu? Untung ada Sofia, bibinya Rasulullah. Cukup Abu Lahab. Ini ponakan kita ini. Ini berani ngomong gitu, hadepin. Luar biasa sih. Dan itu jamuan. Sama kayak sekarang, kayak gini nih bentuknya. Dijamu, kemudian makan bareng, kan itu esensinya. Maidah itu hidangan. Tetapi secara simbolik atau secara sistematis dan istilah kata sunnah sampai sekarang itu juga berbeda pendapat. Tapi aku pribadi lebih setuju kepada ini. Pertama kali diadakan di era Fatimiyah. Kembali ke Fatimiyah lagi, ke Syiah Ismailiyah lagi. Karena di riwayat lain mengatakan yang pertama kali adalah Ahmad, Sultan pertama di Mesir, Ahmad ibnu Tulun, yang ada di Kotoe, yang Masjid Ibnu Tulun situ. Itu masjid yang Syekhul Jawami. Itu yang katanya pertama kali membuat Maidatur Rahman. Tetapi
Ada sejarawan modern yang menentang hal itu. Ulama sezamannya Ibnu Tulun tidak pernah mencatat atau tidak pernah meriwayatkan ada pengadaan hal-hal semacam itu, apalagi di Ramadan. Nah, pas Ramadan ini lebih spesifiknya ya ini Fatimiyah. Dana ini kita tahu sendiri ya, maeda yang di Matoria segede itu, nggak tahu itu iuran mungkin, ataupun yang di Al Azhar berapa ribu pon, ataupun yang ada di sekitar Gamalia. Dulu Khalifah Fatimiyah itu menyumbangkan dana sebesar 3.000 dinar. Antum kuruskan berapa? 14 miliar. Itu dalam waktu sebulan dikurangi 4 hari 8 dikurangi 8 hari. Kenapa? Karena Maidatur Rahman itu dimulai dari 4 Ramadan. Bukan awal banget. Itu di zaman Fatimiyah. Ini yang kita dapatkan dari sumber terdekatnya. Sampai 26 Ramadan. Itu tuh. Makanya tadi Khalifah setelah Rukubul Khalifah tadi itu kan mampir ke Babu Dhahab. Karena itu dapur MBG-nya di situ. Aman yang di YouTube ini. Terus, nah ada dia, nggak ke crop dah. Dulu terkena, ini. Antum kalau nanya, antum misalkan sekarang ada lorong ini, lorong yang mesin waktu yang kayak di Endgame Marvel. Antum ke situ, kemudian balik ke tahunnya Fatimiyah, Al-Mu'izz di sini lah misalkan. Antum nanya pas Ramadan, ya Khalifah, mana Maidatur Rahman? Dah, ana musyarif ya nih. Pasti bilang gitu. Kenapa? Karena dulu, ini catatan dari Mama Krizi, nggak dikenal istilah Maidatur Rahman, tapi dikenalnya Simatu Ramadan. Antum cek aja, simat artinya hidangan, sama aja. Atau asmito. Simatu Ramadan ini yang dulu sempat populer nama ini. Nggak tahu juga kapan mulai berubah dari Simatu Ramadan menjadi Maidatur Rahman. Tapi esensinya sama aja, cuma beda nama saja. Nah, kemudian di era modern lebih keren lagi. Nah, dulu ini Maidatur Rahman di zamannya Fatimiyah itu terbatas. Hanya satu, tempatnya di dalam koser Fatimiyah. Antum akan terheran-heran ketika melihat sebuah jamuan besar setara dengan Gamalia dikali 2, tapi diadakan di dalam koah, dalam istana. Karena sebesar itu istananya Khalifah Fatimiyah. Di mana istananya? Udah nggak ada. Tapi catatan sejarah mengatakan bentangan istana tersebut membentang dari Masjid Sidna Husain selatannya itu sampai ke utara di depannya Majma' Qolaun. Itu temboknya seberapa tinggi dan gede. Sampai dulu ada salah satu Khosrul Basa ya, penjelajah itu kalau nggak salah. Nanti bisa di cross check. Khosrul Basa itu kalau nggak salah pernah, itu pas main ke Mesir dia penjelajah, masuk ke istananya Fatimiyah, masuk nih, pas keluar bingung dia, mana nih keluarnya? Udah kayak di kota, udah kayak dalam kota di planetarium, saking bingungnya, saking gedenya. Di situ diadain. Itu yang pertama. Yang kedua diadakan di memanjang dari depan Bainal Qasrain sampai di masjid, kalau sekarang ya, kalau dulu namanya Haret Barjawan, sekarang ada di Masjid Sulaiman Silahdar. Pernah ke sana? Pernah tarling ke sana? Sulaiman Silahdar. Silahdar. Gelarnya Silahdar. Di situ, memanjang situ. Dan ya, pakai tapla, kemudian orang pada lesehan gini. Hakata, Maidatur Rahman. Nanti di zaman modern barulah tuh Raja Faruk dia membuat Maidatur Rahman di istananya, di Istana Abidin yang dekat Downtown. Kemudian kalau ke sana terus ke Nil, itu di situ. Di halaman istana yang besar itu, kalau antum lari pagi itu pasti lewat situ. Kalau ke Mathafan terus ke kiri itu. Sampai sekarang. Oke, next. Lah ini Madfa' Ramadan, atau kita sebut meriam buka puasa sama meriam imsak. Oke, sekian mau nanya satu orang mungkin ya. Sultan Khuskodam
itu sultan di era dinasti apa? Kan dinasti Mesir cuma itu aja. Ada yang tahu? Angkat tangan terus jawab aja. Gak pernah dia nggak, Bang? Hah? Dia nggak, Bang. Nanti hadiahnya. Dari Fatin. Iya, dari Fatin. Iya. Fatimiyah. Iya, salah. Iya, Ustaz Mursid. Mamluk, wah udah Mamluk ada burjinya, tepat sekali. Ya, tepat sekali. Jadi matfa ini atau yang apa katanya awalnya diadakan di eranya Sultan Khuskodam, itu memang beliau menjadi sultan di era Mamluk Burjia atau Mamluk Syarokisah, Sirkasia. Ini tahun itu udah kelihatan tahunnya. Tahun 1461 itu udah zamannya Mamluk ya. Dan Mamluk itu ketika itu banyak sekali mewadahi ulama di zamannya. Dari tahun 1250 sampai 1517, tentang waktu segitu tuh banyak ulama yang lahir di dalamnya. Ada Imam Nawawi. Kan di Syam, ya Syam itu dulu itu punyanya Mamluk. Ibnu Katsir, iya, ada yang dikatakan di Syam, iya punya Mamluk itu dulu, membentang sampai sana. Kerajaannya, kekuasaannya. Siapa lagi? Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, lalu ada Imam Sakhawi, lalu ada Syekh Zakaria Al-Ansari, lalu ada Sunan Gunung Jati, lalu ada, iya di sini dulu. Kemudian Ibnu Iyas dan lain sebagainya. Semuanya dipelihara, dijaga di rumah di zaman Mamluk. Oke. Awal mula diadakan di era sultan tersebut. Ada yang mengatakan enggak. Kenapa? Karena di zaman Mamluk belum ada meriam. Andai kan toh sudah ada meriam, mungkin bisa menyamai perang Raidania. Nah itu katanya. Kan gitu, salah satu faktornya kan katanya Mamluk sama Turki Utsmani kalah gara-gara senjata yang kurang kompeten. Masih pakai pedang, panah, kemudian tameng, turs. Sementara Utsmani udah pakai manjanik. Kalau cuma manjanik mungkin masih manual ya, pakai meriam dan lain sebagainya. Sementara Mamluk lebih mundur. Sangat klasik sekali. Tapi di zaman itu aja sudah ada meriam. Apakah meriam ini memang hanya buat buka ataupun untuk perang nantinya? Karena alasannya Sultan Khuskodam memang menggunakan meriam ini itu di atas kol'a, teman-teman. Dan suaranya luar biasa kencang banget. Atau mungkin kalau diundang sama Dr. Usam Syakir di Madinatul Bauth, di markas Tatwir itu biasanya diundang tuh masisir beberapa ya. Itu diundang untuk menyaksikan secara langsung bagaimana meriam ini bekerja. Nanti ada sumbunya, kemudian dipantik pakai strum api. Nanti baru itu benar-benar dentumannya itu sangat memekakkan telinga. Itu baru satu. Bagaimana keadaan perang-perang zaman dulu, yang dimana itu ratusan kali meriam itu ditembakkan. Nah, di sini beliau bukan niat untuk memperingati iftar, tapi niat awal adalah untuk mengetes testimoni dulu sebelum nanti akan digunakan. Apakah meriam ini worth it atau tidak? Jadi dikasih bazooka ini, dimasukkan, kemudian dar, dikasih pemantik api. Nah, kebetulan ketika dornya itu pas sekali dengan waktu buka. Orang-orang taunya, oh mungkin ini waktu iftar dari Sultan. Ini dari Kol'ah, siapa yang nggak dengar? Kol'ah itu dulu benar-benar kulminasinya Kairo, puncak tertingginya Kairo itu ya Kol'ah dulu, yang ada peradabannya. Jadi ketika sekali dinyalakan dua, otomatis semua orang tahu, oh ini waktu iftar. Apakah dengar? Kedengaran, kencang banget memang meriam kayak gini tuh. Kemudian sultannya bingung lah, kok pada iftar cuma gara-gara ini. Akhirnya diteruskanlah sunnah tersebut sampai saat ini. Enggak juga, nanti ada jedanya sebenarnya. Cuma yang ada, kalau antum di Asyir dengeran nggak kayak gini? Nggak ada ya berarti ya. Kalau Darosah denger nggak? Oh berarti nggak ada. Berarti cuma ada di Buus di Buus doang. Masih apa? Namanya? Ihya Uturaf namanya. Karena gini teman-teman, sejak munculnya radio
atau ditemukan radio, ini meriam udah nggak dipakai lagi. Itu dinyalakan di Benteng Salahuddin sehingga ditemukannya radio dan televisi. Karena kalau ini terus-terus dinyalain dan di call A, nanti akan dikhawatirkan akar-akarnya itu retak. Nah kan dentumannya juga ngasih getaran, radiasinya sampai belakang itu. Nah baru pemerintah udah nggak usah, kan sudah ada radio, tinggal dengerin iftaran syahiyan wa shauman maqbulan. Allahu Akbar. Takbir di situ. Nah makanya meriam udah ditiadakan, tapi menjadi simbolik hanya di Madinatul Basit, di markas Tatwir itu. Ini matfa ya, matfa. Next. Nah, antum pernah denger ini nggak? Di Darussalam masih ada nggak? Musaharati, bahasa Latinnya. Tapi kalau dari aslinya musahirati. Maksudnya orang yang membangunkan sahur. Ini pakai gendang. Nah, ini yang versi ChatGPT, ini yang versi asli. Dan masih ada teman-teman. Dulu itu pas aku maba ya, itu aku pernah sahur di Darosa, agak pedalaman sih, dekat-dekat Kanisa situ. Dan ternyata ketika mendekati jam 3 itu ternyata ada dong. Dan antum tahu apa yang dikatakan? Yang apa yang diucapkan itu bukan tarhim, tapi nama-nama orang yang sudah di list, kemudian nanti dipanggil. Kalau enggak, orang yang dia udah kenal, dia orang sekitar, terus dia asal manggil aja, ya Ibrahim, dong, ya Ahmad, ya Mahmud, deng, gitu. Dan ini sudah ada sejak zaman dulu kan? Di zaman Mamluk, kalau antum tahu, di Mamluk Burji ya, sekitar tahun 1380-an sampai ke 15. Itu sebelum ada kayak gini nih, megang tobel kayak gini. Itu dulu yang membangunkan orang-orang tentara. Ngeri ya, man? Tentara masih pakai pedang, dia emang disuruh sama sultan. Jadi sultan itu juga sangat perhatian sekali dengan ibadahnya orang, bukan cuma ibadah doang, bahkan sampai penopang agar kuat ibadah itu diperhatikan. Maka sultan pada waktu itu memerintahkan semua umara untuk memerintahkan prajuritnya. Kamu nyebar ke semua Kairo, setiap pintu di kota Kairo. Kan Kairo dulu kan cuma berapa sih? Dari Babul Futu sampai Fustat, Masjid Amr bin As itu doang. Itu disebar semua amir. Setiap amir ada banyak ya, ada sekitar belasan atau puluhan. Setiap amir punya ratusan atau ribuan jund atau tentara disebar. Jadi ketika udah jam 3 mau sahur atau mau siap-siap sahur itu setiap pintu rumah diketok. Sahur. Pakai pedang kan, pakai dong sahur. Sahur enggak? Kalau enggak awas. Enggak tahu gimana keadaannya dulu. Tapi lama-kelamaan berubah menjadi tobel seperti ini. Dulu perang juga pakai ini. Sebenarnya nggak ada bedanya, sama-sama prajurit perang. Tobel ini, kalau dulu ya di peperangan Mamluk itu ada namanya istilah tobel khona. Tobel khona itu termasuk prajurit, tapi dia nggak ikut fighting. Dia cuma bagian di belakang untuk nabuh genderang. Bahkan di perang Badar pun ada kayak gitu juga. Zaman Nabi juga ada kayak gitu. Karena memang penting untuk tabuhan gini. Dan kenapa kok pilihnya tabuhnya itu bass? Karena gelombang bass itu satu-satunya gelombang suara yang mampu merambat ke radiasi yang lebih jauh skalanya daripada suara tenor ataupun suara string. Tahu nggak audio kayak gini? Suara cempreng. Iya, karena kalau antum lihat di IQ-ing aja, itu biasanya yang paling kedengaran kan memang suara cempreng itu kedengaran, tapi hanya di jarak yang pendek. Tapi kalau jarak yang jauh itu lebih kedengaran bass. Sound horeg. Makanya bass penting. Dan ini juga dipakai di Yunani zaman dulu buat perang juga. Nah, terus baru ada marching band yang ada snare, tenor, kemudian gambang marching bell, itu baru diadakan oleh Turki Utsmani ketika itu. Maka sekarang marching band di dunia itu semuanya kiblatnya ke Turki Utsmani sebenarnya. Oke, next. Setelah musaharati terus ada udah tadi ya terkait Rukubul Khalifah atau Masar Mahrogan itu tadi selesai. Sekarang kita ke ranah ibadah. Next. Pertama tanawu'ul qiraat. Ini kalau aku pribadi ya,
Oh ya, di YouTube ini sudah masuk ke al-ibadat, segmen ibadah. Oke. Jadi saya punya 2 tugas nih, nyampein materi seminar sama ini, ngeladenin YouTube. Tanawul qiraat, maksudnya apa? Antum sudah tahu semuanya, bahwasanya sepertinya bukan cuma di Mesir ya, karena aku juga punya teman di Yordan katanya panjang juga bacaan-bacaannya. Karena orang Arab itu kan rata-rata hafal Quran. Dan seenak-enak kita jadi makmum. Dan seenak-enak orang mendengarkan imam ketika kita sudah hafal apa yang dibacakan oleh imam. Benar kan? Iya, aku aja ketika imam baca juz 1 enak banget. Udah juz 5, udah juz 15 itu udah kayak waduh kok lama banget ya, padahal selembar doang kayaknya. Seperti itu. Tapi itulah keunggulan negara Arab, Liga Arab. Bukan cuma Mesir, tapi Mesir juga dengan tanawul qiraat lagi. Qiraat sab'ah, bahkan qiraat asyar juga sempat diaplikasikan. Jadi setiap hari kan 1 juz ya setiap hari ya kalau di Azhar ya. Kalau tahun lalu gitu. Kemudian imamnya ganti, hari besok lagi beda qiraat lagi. Hakada. Jadi salah satu mumayazat kenapa orang-orang terutama yang kesini masih sir, entah itu maba ataupun yang lama yang dia udah hafal Quran, pasti ya kemungkinan besar dia pasti milih untuk tarawih di Al-Azhar. Betul? Betul saudara. Berarti hafal kan? Nah, iya, pasti. Karena vibes ya, tidak kalau di Indonesia kan satu ya mungkin qiraah. Tapi itu tidak akan kita temukan kalau nggak di Al-Azhar, kalau nggak di Mesir, akan sangat sulit sekali. Dalam sebulan qiraahnya udah bermacam-macam, 10 qiraat, 7 qiraat dengan masyayikh qurra yang suaranya merdu sekali dan lantang. Itu yang tak sukai kalau sholat di sini. Dan juga tanawul rakaat, bermacam-macam rakaat. Tapi nggak nyampe selek ya, nggak nyampe diundang ke ILC kan, perdebatan apa? Terawih itu. Yang 8, nah ini sepengetahuanku sholat tarawih yang 20 rakaat itu di Azhar sama di masjid-masjid yang kalau bahasa ininya kontinental yang gede-gede. Kemudian Husain 20 8 pernah atau apa ofisialnya 20. Kalau di masjid-masjid, kalau antum pengen rakaat yang 8 itu biasanya di masjid-masjid yang klasik. Kalau enggak Masjid Alul Bait, Al-Hakim 8, kemudian Al-Akmar 8. Kemudian dulu tahun lalu ya, enggak tahu kalau tahun sekarang, Sayyidah Fatimah binti Husain itu juga 8 gitu. Kemudian Masjid kuno itu yang ada di Faraj bin Barko, kemudian Sulaiman Silahdar, lalu masjid-masjid di Sari Muis itu 8. Kecuali yang gede itu baru 20. Ala kulli hal, antum mau tarling jangan sampai tidak terawih, intinya itu aja. Karena kalau menurutku ya, tarling justru lebih memungkinkan kita buat ini loh, terawih dan juga plus witir, entah 8 atau 20. Justru yang nggak sholat ini yang muskilah. Alasannya aku sibuk habis ini mau meeting Zoom, senang sampai sholatnya di rumah. Next. Nah, yang kedua adalah suhbatul Quran. Di sini kita bisa dapati bagaimana orang Mesir enggak di hari Ramadan saja, enggak di bulan Ramadan saja, itu mereka juga sering melantunkan Al-Quran. Bahkan mohon maaf, pengemis yang ada di Nafaq Al-Azhar itu aja kayaknya kurang luar biasa tuh. Hafal, suaranya enak, lantang dan merdu. Di samping jalan, orang yang sedang jualan tisu, itu perlu kita hargai itu. Bacanya Al-Quran. Nah kita yang udah pakai jaket, kemudian pakai gelang Rolex, kita jalan cuma lewat, tapi kita nggak baca Quran, lebih utama mana? Hakada. Tapi ketika bulan Ramadan justru lebih kencang lagi mereka. Apa-apa Al-Quran. Bentar berhenti dikit Al-Quran, diam dikit Al-Quran. Ini foto ini Ana ambil dari Facebooknya Al-Azhar. Karena ini bukan publish di medsos, maka Ana nggak masalah untuk ngambil ini. Kecuali nanti kalau di-upload ya, ininya dimaktubkan, nah itu beda lagi ceritanya. Suhbatul Quran, bahkan kita sendiri pun juga masih sir, ketika sudah masuk Ramadan, alangkah baiknya ya gitu. Kita buku-buku muqarrar
ya dibaca. Mumpung ujian masih 2 bulan lagi misalkan. Tapi Quran perlu ditingkatkan porsinya. Karena lezat sekali ketika kita baca Quran, apalagi di bulan Ramadan, pahala itu mungkin jadi motivasi kita. Selain itu, kan sehari kita ngapa-ngapain ya, kuliah juga udah libur. Bisa tuh porsi yang harusnya buat kuliah kita isi dengan kita baca mungkin tafsirnya. Kalau Syekh Fauzi Konade itu setiap Ramadan pasti baca tafsir Al-Kasyaf punya Zamakhsyari. Kalau kemarin baca Al-Itqan film Quran dari awal Ramadan, sekarang udah setengah halaman dan nggak selesai soalnya tebal banget dan emang apa ya, ya biasalah terganggu oleh kesibukan duniawi. Akhirnya sekarang cuma baca buku-buku yang ringan dan juga Quran juga kita deres setiap hari. Itu. Next. Qiyamul Lail. Ini di mana? Masjid Al-Azhar, masjid kita semuanya, masjid umat muslim. Ini nggak tahu, ini ketika Qiyamul Lail atau enggak, atau ketika tarawih atau habis iftar jama'i. Yang jelas, ini hanya ilustrasi bagaimana Qiyamul Lail itu diadakan di Masjid Al-Azhar, betapa syahdunya, sunyinya. Kayaknya sunyi enggak ya? Syahdu di tengah langit yang menghitam, meskipun tiada bintang untuk menunggu Lailatul Qadar. Berarti insya Allah kemarin ya? Tadi malam ya? Kalau enggak lusa apa besok, karena nanti udah tanggal berapa? 24 ntar malam. Nanti malam 23 udah. Oke. Tamam itu berarti. Nah, Qiyamul Lail ini itu sejak dulu sudah ada. Nanti akan kita lihat. Salah satu unsur yang diberikan oleh sultan ataupun konsep-konsep untuk bisa menyambut, untuk menopang Qiyamul Lail itu apa? Nanti akan kita lihat. Yang jelas di sini menghidupkan malam ini penting sekali. Meskipun, tapi syaratnya satu sih, habis subuh jangan tidur sampai siang. Nah, kemarin ada status bagus banget tuh, nggak tahu status siapa tuh yang di-repost banyak orang. Kayaknya S2 deh, biasanya kan S2 di-repost gitu ya. Jadi Allah itu tidak menurunkan pahala Lailatul Qadar hanya untuk yang itikaf. Tapi bisa aja dia yang kerjanya di malam hari, shift malam, di matam, nge-get malam, dan lain sebagainya. Bisa jadi Allah alam. Bisa. Nah, kemudian selanjutnya, antum kalau tarawih di Al-Azhar, kemudian sekaligus i'tikaf atau Qiyamul Lail niatnya, otomatis dapat sawarma ya. Selain itu, di sini kita lihat dari sisi yang berbeda. Apa? Dulu Imam Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi dalam kitabnya I'lamus Sajid Bi'alamil Masajid, dan juga Imam Ibnu Hajar, aku nggak tahu kitabnya itu apa yang dibahas tentang itu, terkait daripada antum sah nggak itikaf di situ. Karena dalam fikih itu itikaf itu dalam masjid. Nanti keluar dari pintu ini ke pintu ini udah batal itikaf antum. Dan itikaf itu harus di dalam masjid. Nah, sohan, ini kan sohan nih, kebuka nih. Itu masuknya dalam masjid atau luar masjid? Gimana? Kalau dalam masjid kok ya langsung melihat langit. Andaikan ini dihukumi sebagai luar masjid, maka orang di sini itikaf nggak sah semuanya berarti. Itu sudah dibahas ratusan tahun yang lalu sama Imam Az-Zarkashi, sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di sini Ibnu Hajar itu mengakidkan orang kalau misalkan ya belum jelas paham tentang arsitektur, karena temannya seorang muhandis semua, dan muhandis rata-rata paham fikih. Ini dihukumi sebagai dalam masjid, bukan luar. Beda kalau misalkan di situ tuh temboknya nggak ada tuh, yang dikubah itu hilang plong sampai sana, itu baru nggak sah. Tapi selama ada tembok muhatobil judron itu sah. Itu jadi beda antara roh batul masjid dan juga sahnul masjid. Maka ulinya sah, santai saja. Oke, next. Oke, sekarang pemakmuran masjid. Yang pertama, imaratul masjid. Al-utur wal bukhur. Bukhur sama utur ini beda ya. Kalau bukhur lebih ke asap. Jadi antum sering lah lihat di Khan Khalil ya, yang asapnya wangi, kemudian ada kotak, mibkhoro, ada faham, kemudian asap, ada bukhurnya. Intinya itu. Bukhur itu intinya yang kayu itu, sama serbuk itu.
dia kayak dukun akhirnya. Jadi sekali gini bus gitu. Nah itu bukan ini ya, kalau antum nggak paham tentang kayak gini nanti dianggap dupa. Kan ada juga buhur yang kayak dupa orang Bali itu. Nggak masalah, karena esensinya itu untuk mengharumkan. Dulu zaman Rasulullah pun juga sering, bahkan Rasulullah sendiri sering, selalu pakai buhur. Ada buhur, ada tajamur. Tajamur itu yang biasanya yang pakai rantai, orang Mesir itu nggak? Yang gini-gini. Kalau tiba-tiba kita diginiin. Itu tajamur. Buat apa? Buat mengharumin pakaian. Itu. Kemudian kalau buhur lebih ke pengharum ruangan. Taruh sini ruangan penuh asap yang wangi, enak. Antara pakai kafur kalau di Sirah Nabawi ya, antara nggak kafur kalau nggak belaut, kayu yang agak kasar banget, kalau nggak bubuk gitu kafurnya itu. Nah ini dulu sudah diaplikasikan mewangikan masjid. Jadi masjid itu ketika Ramadan pertama, kalau tadi kan di hari keempat ya baru ada Maidatul Rahman, tapi ini di hari pertama sudah di makmurkan masjid-masjid Kairo itu. Terutama dulu di Masjid Al-Azhar sama di Masjid Al-Afkhar sama Al-Hakim zaman dulu. Nanti di zaman Mamluk baru tuh semua rata-rata diginiin. Jadi ada orang khusus tukang dan itu dibayar buat mengharumkan masjid. Ujung sampai ujung ini di bawah tuh buhurnya tuh. Ada orang ataupun nggak ada orang. Yang penting orang jangan sampai masuk masjid tanpa mencium bau wangi. Khos di Ramadan. Karena apa? Itu termasuk syiar, takzim syairillah. Next. Nah, pernah lihat ini nggak? Pernah lihat? Ini yang tak bunderin merah. Ada kayak tusuk gigi yang ditancap-tancapin di Kuba. Ini mana nih? Majma mana nih? Ya, Majma Kolawun sebelah ini. Punya Barkuk. Ini yang itu tusuk-tusuk itu kita bukan bicara soal menaranya, kita perhatikan ininya, kayu-kayu itu namanya mu'allikul qanadil. Fungsinya buat apa? Ini ada juga di ini loh, Majma atau Madrasah Kurkumash, sama ada di sebelahnya ini Khanqah Sultan Inal itu ada kayak gini juga. Gunanya buat apa? Atau pernah nengok kan di atas? Ada kan? Malah kira tarmim. Tarmim enggak. Memang itu disengaja dibuat seperti itu untuk digantungkan lampion. Fanus, lampion, konadil, miskab, thuroya enggak ya? Dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menandai waktu imsak. Zaman Mamluk Bahriyah. Karena Bahriyah kan sebelum Burji. Sementara Meriam peringatan imsak sama buka itu baru ada zaman Khuskodam Burji. Pakai itu. Jadi dinyalain penanda untuk imsak. Karena orang itu pasti bisa ngelihat dari kejauhan yang mana menara paling tinggi. Oh, udah imsak berarti. Gitu. Dan nggak semuanya ada kayak gini ya. Antum cek aja. Kalau yang di sepanjang Syarif Muiz itu hanya di Majma' Kolawun ini. Karena ini dulu kompleks utamanya di zaman Mamluk. Kalau Fatimi ini masih bukan ini dulu ya. Sebelum ada ini itu ada istananya Al-Aziz Billah. Mu'allikul Qanadil. Next. Nah, di era Ramadan ini sejak zaman dulu kalau sampai sekarang itu sama. Suasananya sama, yakni langsung diadakan aswaqul fawanis. Ini fanus ya, jamak dari fanus. Pasar fanus. Justru aku lebih notice di pasar fanusnya, bukan hanya fanusnya saja. Bentuknya seperti ini, antara dia itu kayak tempurung yang memanjang ke bawah, lalu ada alasnya di segi 6 ataupun segi 8. Di situ ya ini yang tadi yang digantung-gantung di atas itu. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kayak gini. Ini biasanya ditaruh di bawah. Entah itu besar banget ukurannya kayak ini, atau yang kecil-kecil di belakangnya, ataupun yang cuma bulat saja. Nah, fanus ini baru ada di Mesir. Ini ikhtilaf muarikh juga. Fanus juga kita dapati di Syam, di Yordan, ataupun di Suriah, ataupun di Lebanon. Tapi di Mesir lebih masif sekali digunakan
ketika, nah ini pasti tahu nih, banyak di artikel atau di IG udah. Sejak eranya Fatimiyah, awal banget, itu sudah ada kayak gini. Yang merintah adalah Jauhar As-Sikili. Dia ke Mesir itu 4 tahun sebelum Al-Mu'izz Lidinillah ke sini. Jadi Jami' Al-Azhar sudah jadi, Kairo sudah beres, baru dia mempersiapkan rakyat untuk menyambut khalifah. Dengan apa? Salah satunya dengan ini. Jalan-jalan itu dihiasi dengan lampu dan buatnya seperti ini. Di Cina itu juga ada lampion. Bahkan ada yang bilang fanus ini berasal dari kata Yunani. Berarti kan dia berasal dari Yunani. Tapi wallahu a'lam apakah itu benar, tepat atau tidak. Gitu. Oke, next. Oke, Surayal Masjid. Pernah lihat ini nggak? Pernah. Ini yang pernah tarling di Sultan Hasan ataupun Muayyad Syekh ataupun Barsbey ataupun sepanjang Sari Muiz pasti pernah lihat lampu ini. Kalau antum memperhatikan, ini bukan sembarang lampu. Ini lampu hanya dinyalakan ketika awal sepertiga malam. Kan ada lampu gini, sama satu lagi itu lampu miskat yang dari beling kaca itu, yang jumlahnya lebih banyak. Dulu Khalifah Al-Hakim bi Amrillah itu sempat menaruh ini di masjidnya ketika bulan Ramadan. Itu sekitar 7 buah di masjidnya. Sementara miskatnya itu disumbangkan dari dana dia sendiri. Itu sekitar 700. Jadi emang terang banget. Habis maghrib itu terang banget. Ada yang nyalain, ada tukang yang nyalain namanya Al-Waqot. Dia sebelum maghrib udah nyalain satu persatu, bayangin 700 dinyalain satu-satu. Kemudian baru sebelum sepertiga malam dinyalakanlah ini. Tapi semua yang miskat itu dimatikan biar lebih redup, biar orang enak ketika tahajud. Ini salah satu fungsi daripada Surayal Masjid di bulan Ramadan khususnya. Next. Iya. Ini udah bab terakhir daripada tema yang kita hari ini, Ramadan Legacy Vibes. Ini kalau teman tahu nih, aku buat PPT ininya itu tadi pagi ya. Untuk bab ini itu jam 9. Langsung mikir-mikir tuh, waduh, masih lama lagi buka. Ya, jangan sampai ini. Oke, ini kita akan bahas halawiyat. Nanti ada masrubat juga. Oke, next. Oke, yang pertama, ini adalah Katayev. Kok gitu tuh? Kok kayak pastel deh? Antum kalau tahu, asal kalian tahu, wujud asli Katayev itu kayak gini cara makannya. Bukan yang beli mentahan yang lembek, ditoel sama Nustella, dimakan. Enggak. Justru cara makan yang benar dari zaman Imam Suyuti ada tuh dalam kitabnya namanya Manhalul Lataif fil Kunafa wal Qataif. Kitabnya Imam Suyuti itu. Nah, kayak gini memang cara penyajiannya. Nah, sampai-sampai beliau juga mencatat tuh Imam Suyuti terkait daripada keistimewaan Qataif, sampai ada orang namanya Ibnu Rumi buat syair. Lillahi darru Qataif makhsyuh min fistaqa da'atin nawadir walida. Syabahtuha lamma badat fi sahniha bihaqa'iqi ajin qad hashina zabarjada. Artinya gini maksudnya. Lillahi darru itu artinya luar biasa gitu. Qataif ini sangat luar biasa yang terhidangkan min fistak, yang di dalamnya terdapat apa fistak? Pistasio. Da'atin nawazir walida, yang dimana itu sampai bisa apa sih bahasanya? Lebih ke membuat kita itu terlena dengan semua pandangan lain kecuali dalam hidangan itu. Qataifnya. Syabahtuha lamma badat fi sahniha. Aku memperumpamakan Qataif ini ketika ini ya dihidangkan di atas piring itu. Bihaqa'iqi ajin qad hashina zabarjada. Seperti halnya, antum tahu kan zabarjad itu apa? Batu mulia warna hijau, yang dimana itu ditempelkan atau tarsik namanya, ditempelkan dengan artefak atau hiasan yang terbuat dari gading gajah.
Gading gajah nih bentuknya kop gini, kemudian ditempeli batu-batu zabarjat itu indah banget. Nah itu seakan-akan mengumpamakan Qataif itu seperti itu. Nah kemudian sejarah Qataif. Qataif ini memang asal Mesir, Suriah, Lebanon, atau Mesir kuno. Kalau Mesir kuno kita bisa tolak. Kenapa? Mesir kuno itu dulu makanan pertamanya, bahkan makanan pertama di dunia itu adalah roti. Yang makanan yang benar-benar makanan ya, bukan cuma tumbuhan terus digoreng enggak atau digodok enggak. Makanan dari tepung itu pertama itu roti, makanan pokok. Roti, gandum dihancurin jadi tepung, kemudian baru dikasih air baru jadi roti nanti. Nah, makanan Mesir kuno justru itu ya is itu. Mirip-mirip seperti is kalau nggak roti bolu yang agak keras itu. Tapi belum ada Qataif. Qataif ini salah satu sejarawan mengatakan Qataif muncul di zamannya Bani Umayyah, di zaman Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Suatu saat Muawiyah itu kelaparan ketika udah masuk waktu maghrib. Emang dia lagi sakit tapi tetap puasa. Kemudian ada salah satu dokternya atau tabibnya ini datang membawa makanan ini atau meramu sendiri katanya. Diramu, dicuil gini, kecil bentuknya biar bisa enak dimakannya, lalu dihidangkan ke Muawiyah. Kan sehat setelah itu, langsung bisa terawih. Setelah itu barulah terkenal dengan sebutan Qataifu Muawiyah. Tapi ini ditentang juga sama sejarawan, mengatakan gimana? Bahwasannya sejarawan di zaman Muawiyah ada kan namanya sejarawan Ibnu Syariah. Dia sejarawan zaman Muawiyah. Tidak pernah menyebutkan ada namanya Qataif di zaman itu. Maka itu batal teori seperti itu. Cek. Itu semua ditentang dengan sejarawan lain yang lebih terkini dan memang bukan di zaman Muawiyah. Tetapi di zaman siapa, ada yang tahu? Pasti sering muncul di FYP nih Qataif kalau Ramadan. Siapa? Qataif itu muncul itu di zaman Mamluk Fatimiyah. Tadi gitu-gitu aja. Mamluk ini membuat sebuah hidangan yang cukup ibtikari atau termasuk visioner dan bisa dinikmati oleh semua lidah lintas zaman, termasuk ini. Jadi Sultan dulu itu sempat membuat, makanya kenapa Qataif itu muncul di Ramadan saja, karena memang dulu di zaman itu Sultan ini tidak ingin Maidah itu, atau apalagi ketika ini ya makan takjil itu cepat kotornya kayak tahu sendiri kan, orang-orang ketika habis makan besar atau lagi tajamuk gitu makan pasti banyak yang kececer. Di situ beliau menghindari itu. Gak tahu itu sultan siapa ya, wallahu alam siapa sultannya ketika itu. Tapi yang jelas dia kemudian memerintahkan salah satu tobbah yang mas'ul di Darul Fitrah. Jadi dulu namanya Darul Fitrah. Darul Fitrah itu tapi sudah ada di zaman ini ya, sejak zaman Fatimiyah. Tempat buat atau dapur kota untuk membuat halawiyat. Jadi semua halawiyat kayak basbusa, Qataif, Asabi' Zainab, Ummu Ali itu semuanya pusatnya di situ buatnya, Darul Fitrah. Dia di Sari Muiz juga itu tempatnya. Nah di situ Sultan mengatakan coba buat yang lebih simple dan nggak menyebabkan kotor kayak gini. Potensi kotornya dikit. Akhirnya dibuat satu wajan gini. Kemudian adonan itu dituangkan, lalu dipotong kecil-kecil. Jadi kan langsung cetak itu kolipnya itu. Baru disetujui. Nah ini bagus. Jadi praktis, langsung bisa dimakan. Dan cara makannya pun juga diatur. Makannya ini kalau kayak gini doang, terus langsung dicoel pakai pistachio. Nanti kan biasanya ada makan full pakai tobak sendiri, sendiri. Itu satu lebih mahal. Dan kedua lebih banyak ngabisin tobak sehingga itu nanti bersihnya lebih rempong. Akhirnya ketika itu orangnya itu dibilang bikin lebih simpel lagi. Oke. Biar pistachio ini nggak harus dihidangkan juga. Akhirnya cukup satu adonan bulat, kemudian diisi dengan pistachio. Kalau enggak ini biasanya
kelapa Hind, nakhlul Hind, atau enggak nakhlus Sudan, diisi dengan antara itu. Tak, baru gini kan, iya gitu ya, bulat gini. Nanti baru tengahnya nah, ditepuk gini, ininya pinggirnya itu digituin tuh, diginiin sehingga nempel. Baru digoreng pakai minyak. Silakan coba habis ini. Kemana kau nyoba enak banget. Setelah itu baru itu viral sampai detik ini. Tapi sekarang orang-orang, kalau orang Mesir gini loh makannya. Mungkin masih sir aja yang langsung dimakan terus pakai coklat. Tapi insya Allah lebih enak sih, lebih adem juga di mulut. Oke, next. Oh itu nggak kelihatan ya? Ini apa? Ini adalah kunafa. Kunafa. Nah, iya, nggak kelihatan tulisannya itu. Oke. Kunafa ini munculnya bareng sama kotoyef. Setiap kali ada kotoyef, pasti di situ ada kunafa. Dan kunafa juga disebut oleh Imam Suyuti juga di dalam kitabnya itu. Nah ini kalau antum apa tahu mentahannya ya, mentahnya itu kayak dari serabut, kayak rambut nenek. Kemudian digoreng untuk apa? Untuk mengeratkan. Kan biasanya kan serat kan lebih mengeratkan ya, biar nggak gampang copot. Gitu. Nah ini di apa? Bahan dasarnya itu rambut seperti itu, nggak tahu itu adonan dibuat bentuk kayak rambut mentahan, kemudian dibuat bulat, tapi di dalamnya dikasih isi kayak itu, entah itu vanila ataupun lain sebagainya, sehingga pas digorengnya itu lumer, dan pas dimakan itu kayak baru nanti dikasih pistachio di atasnya, jadi cuma sekedar buat topping aja. Dan ini dulu makanan, atau tahu nggak? Ada yang paling ini nggak, yang paham banget soal Mamluk? Mursid, ahlan. Dulu ini makanan kesukaannya Sultan Qaitbay. Aku nggak mau makan apapun kecuali sudah makan ini, kunafa. Entah itu makanan pembuka ataupun jadi penutup, karena memang lezat sekali. Nah, kunafa ini juga ikhtilaf asal asal penamaannya. Ada yang mengatakan dari kata iktanafa, ada yang mengatakan dari bahasa Mesir kuno, kanof. Kanof artinya himayah. Tahu himayah kan? Himayah itu artinya melindungi. Jadi ketika makan ini, itu kita bisa terlindungi dari sihir. Tapi cocok aja ya, kanof sama kunafa. Nggak tahu mana yang benar, antara dari iktanafa atau ini nih. Next. Ini lebih lezat, lebih lumer, lebih nikmat dan lezat sekali. Ini namanya puding. Ya, bukan tojin ini. Ini puding Ummu Ali. Dinamakan Ummu Ali. Ini sebenarnya makanan dari darah ya. Maksudnya gini. Latar belakangnya dari darah. Tragedi kudeta putih sama ada pembunuhan dikit. Dulu antum ingat ketika ada Sultan Mesir dulu. Ustaz biar ingat tuh kayaknya apa yang paham Mamluk kayaknya yang orang-orang tarikh doang ini. Jadi gini Pak. Dulu Mesir itu ada namanya kerajaan namanya Mamluk. Mamluk ini yang dulu perang lawan Mongol. Beberapa tahun kemudian Mongol nyerang Jawa dan kalah sama Jawa. Raden Wijaya. Jawa. Nah, di sini dulu ada sultanah pertama Mamluk namanya Sajaratud Dur. Dia perempuan, satu-satunya perempuan yang jadi sultanah. Dan itu kalau dalam fikih siasat nggak boleh. Kayak nggak ada laki-laki lebih kuat aja sampai harus perempuan dijadiin sebagai pemimpin. Itu kata Khalifah Musta'sim. Akhirnya dia turun, kemudian yang naik itu adalah suaminya. Ya dia nikahin suaminya cuma gara-gara biar jadiin boneka saja. Namanya Mu'izz Izzuddin Aibak. Oke. Nah kemudian Mu'izz ini pertama jadi boneka, tapi lama-lama dia bisa jadi peluru terkendali. Dia semuanya digarap sendiri tanpa ada konsultasi dulu ke Sajarodur. Siapa? Sultan sebelumnya. Jadi dia nikahin itu nikah politik. Tapi Mu'izz Izzuddin Aibak itu punya anak, tapi bukan dari istrinya yang tadi, yang dari sultanah, tapi istri yang awal, istri pertamanya. Namanya Nuruddin, siapa namanya? Ali. Nuruddin Ali ini anaknya Mu'izz Izzuddin Aibak. Ketika Mu'izz ini dibunuh sama Sajarodur, bayangin, Sajarodur itu membunuh Mu'izz Izzuddin Aibak. Cuma gara-gara dia nggak bisa dipegang lagi, nggak bisa dikendaliin.
udah jadi bonekanya udah lepas sendiri. Meninggal Mu'aiz Izzuddin Aibak, digantikan anaknya namanya Ali Nuruddin bin Aibak. Tapi antum harus ingat, Ali masih punya ibu yang selain Sajarutur ini. Ibu aslinya dia, ibunya ini merasa, wah Sajarutur ini kalau masih hidup nggak akan stabil kerajaan ini. Akhirnya sekaligus dendam ya, karena suaminya dibunuh. Akhirnya ibunya ini itu diam-diam ke kamarnya Sajarutur pas lagi tidur. Kemudian diapain? Bukan ditusuk, bukan dibom, ataupun bukan dipenggal balanya, tapi di tempelin pakai bakiak mukanya. Ya sakit pasti kan. Nah itu sakit yang luar biasa, sakitnya sampai meninggal. Setelah meninggal Sajarutur, barulah ibunya Nuruddin Ali ini dia buat pesta sekairo sambil buat puding. Makanya namanya puding Ummu Ali, karena dia ibunya Ali Nuruddin bin Aibak. Ini enak, ini dijual di mana-mana. Salah satunya di depan Masjid Amr bin As, dan hampir 11-12 sama Rusbi Laban. Enak banget. Luar biasa. Oke, next. Tumur, kurma ada kurma ajwa, ada kurma sukari. Kalau aku pribadi lebih suka kurma sukari, lebih lumer, lebih coklat. Meskipun ajwa ya lebih utama ya, dari Madinah langsung. Nah kurma itu makanan wajib di bulan Ramadan di Mesir, pasti. Selain daripada kotoif. Jadi kalau takjil, kalau nggak kurma ya kotoif. Tapi kotoif lebih ke orang-orang yang ini pedalaman kota atau kalau nggak desa. Kalau tamar emang sangat umum. Tamar ada apa aja? Ada tamar, ada rutop, terus ada apa lagi? Buser. Ada buser, rutop, baru tamar. Iya kan? Gitu urutannya kan? Rasulullah itu dulu makannya rutop, bil kita. Kenapa? Karena kita itu mengandung zat dingin. Sementara rutop yang masih kurma muda, belum kayak gini, ini tamar, itu mengandung zat panas sehingga imbang. Nah, dari metabolisme tubuh itu seimbang. Segitunya Rasulullah itu mencontohkan kita untuk makan yang sehat, jangan asal makan aja. Nah kurma itu, kalau tamar jelas nih emang bahasanya dari Arab. Kalau kurma justru bukan dari bahasa Indonesia. Bahasa apa? Jawa. Kurma itu dari bahasa Persia. Khurma. Ada, tahu nggak yang dari bahasa Persia, bahasa Indonesia? Banyak. Khurma, angkur, anggur. Kemudian pahlavan. Lalu ada ini nih, mahrajan. Tahu mahragan itu? Persia. Nanti diserap sama Sanskerta. Jadi maharaja. Next. Nah ini nih, antum pernah makan? Pernah ya? Ini sawabi' Zainab. Ini juga khusus orang-orang Mesir ininya. Khusus Ramadan orang-orang Mesir. Ini memayazatkan makanan ini atau cemilan ini di bulan Ramadan saja. Tapi di selain bulan Ramadan ada, tapi jarang ditemui. Banyaknya di dekat Sayyidah Zainab. Nah, apakah Zainab itu nisbah ke situ? Enggak. Zainab ini sejarahnya, ada petinggi-petinggi Mesir kumpul di daerah Mesir Jadidah. Kalau enggak, sorry bukan Jadidah. Mesir Qadimah. Maksudnya di sini, di sekitar Fustat itu. Kumpul di sana. Kemudian ada salah satu orang pembuat cemilan namanya Zainab. Kemudian itu sekitar awal abad ke ini ya, 20 ya. Disuguhkan kue itu. Mirip kayak gini. Disuguhkan, pas dimakan oleh petinggi-petinggi itu, salah satu orang mengatakan, enak sekali. Teslam, ya asob ya Zainab. Jadi yang diucapin terima kasih itu bukan Zainabnya, karena dia udah pergi duluan, karena dia pemalu. Langsung keluar aja. Tapi yang di Teslamin jari-jarinya saja yang membekas di antara kue-kue tersebut. Sawabi Zainab. Next. Nah, sekarang kita masrubat atau minuman ini udah hampir terakhir. Kosop atau asop, kadang bisubya, kadang biduni. Ini adalah minuman kesukaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah bilang,
Ini ada di kitab Husnul Muhadharah fi Tarikh Misr wal Qahirah, karya siapa? Imam Suyuti lagi. Walaula qasabus sukar ma aqamtu bi Misr. Andaikan bukan karena tebu atau es tebu, enggak akan aku ada di Mesir. Jadi yang menarik hatinya Imam Syafi'i itu tebu, es tebu. Kalau kita kan laulal azhar ya. Ma aqamtu bi Misr. Nah, kemudian Imam Syafi'i juga pernah bilang, termasuk obat herbal alami selain anggur. Ini maksudnya ini ya kosopnya. Jadi kosop itu termasuk obat herbal alami untuk menaikkan dopamin biasanya, yang manis-manis. Selain kosop apa? Anggur, susu, sama Vaccinium myrtillus, tau nggak tuh? Vaccinium myrtillus itu kayak kalau bahasanya likoh, bubuk. Nggak tahu, nanti cari aja sendiri. Ini sudah ada, berarti sejak abad ketiga Hijriah. Imam Syafi'i kan kesininya tahun 193 ya. Kemudian wafat tahun 204 Hijriah. Jadi sudah ada kosop di sini. Next. Nah, ini pernah minum. Ini harusnya antum yang sering jalan ke Al-Azhar, kemudian lihat ada, antum pernah lihat ada bapak-bapak kemudian pakai gendong, ada gentong Niagara, gentong jin, pakai peci Usmani, terus pas mau nuang tuh harus gini dulu. Itu jual ini. Itu antara jual tamar hindi, kalau enggak ini namanya erk saus. Kalau bahasa Arabnya itu al-irq sus. Tapi erk saus itu. Apa? Ini makanan kuno ya? Apa minuman kuno loh ini? Telah dikonsumsi sejak era Helenistik dan Romawi, bayangin. Helenistik itu berarti Alexander the Great. 10 tahun itu di sini. Nah, kemudian zaman Romawi juga. Karena ini, atau pernah ngerasain? Gimana rasanya? Manis agak nyeprit gitu ya? Enak. Kayak Coca-Cola kan? Kemudian ini, jadi penamaan Eroxos diambil dari bahasa Yunani. Eroxos dari bahasa Yunani. Artinya apa? Artinya akar yang sehat atau akar yang manis. Jadi sehat yang manis. Berasal dari akar yang apa? Manis, Eroxos saat kering. Jadi gini, ini cara buatnya. Itu ada akar kering, yaitu nama tumbuhannya itu Eroxos. Tumbuhan akar itu yang diambil akarnya. Ditunggu kering, baru nanti kayak itu hasilnya itu, kayu-kayu itu. Nanti dihancurin, kemudian baru diseduh. Jadi lebih kayak teh ya. Karena teman-teman, teh itu bukan cuma minuman. Ngeteh itu adalah sebuah seni. Aku bukan ini ya, aku bukan orang ngopi, aku orang ngeteh. Kalau nggak susu. Teh itu adalah seni. Semua rempah-rempah yang diseduh, entah itu rempah teh hijau ataupun apa, ataupun erk saus, selama dia ada seduh kemudian dibiarin, itu namanya ngeteh. Dan itu termasuk budaya dan tradisi dan seni. Ada seninya. Antum kalau ngeteh itu disunahkan, bukan? Itu dianjurkan pakai gelas yang itu telepernya gini. Gini lah gelasnya. Jangan kayak gini, jangan kayak cup, tapi gini. Kenapa? Untuk menetralisir daripada suhu. Karena teh kalau misalkan gini, nanti suhu bagian bawah itu akan lama dinginnya. Maka kalau kayak gini lebih enak, lebih datar. Kemudian antum bikin teh itu jangan diaduk. Kayak gini tuh nggak diaduk, direbus. Karena kalau diaduk bukan ngeteh. Kenapa? Nanti barriernya akan asik, udah kayak barista ya ngomongnya. Nanti barriernya bakal ini terlalu mengental, menghitam. Maka cukup seduh tanpa diaduk. Dan paling bagus tanpa gula. Kalau nggak, antum nggak pengen pahit-pahit banget, ya setengah aja lah. Setengah, kalau nggak 1 sendok teh saja. Kalau nggak madu, meskipun nanti kandungan madunya hilang semuanya kalau dikenain air panas. Itu jadi teh itu ilmu pengetahuan dan juga seni. Maka apalagi dikasih min ya, apa sih namanya, nak. Itu luar biasa. Jadi ada sensasi barunya. Minuman populer selain tamarhin. Nah itu, ini temennya tamarhin. Jadi kalau ada amu-amu yang pakai topi Usmani pagi gini, itu antara tamarhin atau Exos. Aku tanya aja, dia yakni Exos wala tamarhin. Kalau bilang Exos, coba detik itu juga. Lezat insyaallah, nikmat. Oke, mungkin ini udah. Oke.
selesai sudah semua pokok pembahasan yang sudah kita bahas. Selamat berbuka puasa 2 jam lagi. Setelah ini silakan mau nyari maidah atau nyari apa? Apa tadi? Simatu Ramadan. Bebas, terserah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada kesalahan dalam pemilihan diksi dan kata ataupun hal yang menyakiti hati atau yang kurang pantas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran lidikil waqt fil qail mas'alatil 'azimati al-muklim afdalul khatwatul mutawadi'ah rajian lil jami' fi taqwid hadhihi al-ukhuwah wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.